Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam, saya beri kabar gembira bahwasanya alhamdulillah kamus sudah selesai, baik Android maupun iPhone, iOS ya bisa di download di Play Store atau di Apple Store ya. Adapun bahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang Nabi yang mulia Nabi Syu'aib alaihissalam. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan wa arba'atun minal Arab, bahwasanya di antara sekian banyak nabi dan rasul ada 4 orang dari Arab, yaitu adalah Saleh, wa Hud, wa Syu'aib, wa nabiyyukum. Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib dan Nabi Muhammad SAW. Mereka 4 lah ini nabi-nabi yang berbangsa Arab, bersuku Arab. Oleh karenanya nabi-nabi Arab ini, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syu'aib, tidak kita dapatkan kisah mereka dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam Bible ya, tidak ada. Ya, karena mereka tidak punya perhatian terhadap nabi-nabi Arab, seakan-akan mereka tidak mengakui adanya nabi dari kalangan Arab ya. Kalau sudah pernah ada nabi dari kalangan Arab sebelum nabi-nabi Bani Israel, tentunya mengharuskan mereka untuk mengakui adanya Nabi Arab setelah Nabi Isa alaihissalam, untuk menyempurnakan peniadaan atau penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak menyebutkan Nabi-Nabi Arab ya dalam Bible mereka. Kalau yang tidak kita dapati pembahasan tentang Nabi Hud tidak ada, pembahasan Nabi Saleh juga tidak ada, pembahasan Nabi Syu'aib juga tidak ada. Yang kedua yang perlu kita sebutkan juga bahwasanya ini bantahan kepada orang-orang ahlul kitab yang mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW hanya mencuplik dari perjanjian lama atau dari Taurat dan Injil. Ini tidak benar, karena Nabi SAW tidak tahu membaca. Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Kemudian ternyata kisah-kisah yang ada di Al-Quran juga banyak bedanya dengan di Bible, dan ada kisah-kisah yang ada di Al-Quran tidak ada di Bible, tidak ada di Injil. Seperti saya katakan, Nabi Hud tidak ada, Nabi Saleh tidak ada, Nabi Syu'aib tidak ada ya. Padahal mereka juga adalah para anbiya dan para rasul ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga bahwasanya Nabi Syu'aib yang kita bahas ini bukanlah sebagai persangkaan sebagian orang yang menyangka Syu'aib yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di Madian. Memang benar dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, "Walamma warada ma'a Madyana." Ya, wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma. Tatkala Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir dari kejaran Firaun, Nabi Musa alaihissalam mampir di negeri Madian. Kemudian sampailah di mata air di kota Madian. Kemudian dia mendapati sekelompok orang sedang mengambil air, kemudian ada 2 wanita yang kemudian tidak mengambil air. Akhirnya Nabi Musa bicara dengan mereka dan bantu mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kemudian dipertemukan dengan ayah dari 2 wanita tersebut, dan akhirnya Nabi Musa menikah dengan salah seorang dari 2 wanita tersebut. Nah, mertua Nabi Musa bukan Nabi Syu'aib. Dia orang saleh disebut dalam Al-Quran dan dia tinggal di Madian. Tetapi dia bukanlah Nabi Syu'aib, karena Nabi Syu'aib zamannya jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ini banyak orang keliru dalam hal ini ya. Mereka menyangka bahwasanya orang saleh yang merupakan mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Syu'aib, dan itu adalah keliruan. Taib, adapun di mana lokasinya Nabi Syu'aib ya. Kalau kita gambarkan ya lokasi Madian, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebelumnya Madian ini nama tempat, lokasi, ataukah nama suku? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Katsir rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya Madian adalah nama suku.
nama suku yang datang kemudian menempati daerah namanya Mu'an. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ada lokasi namanya Mu'an ditempati oleh suku Madian. Akhirnya nama tersebut didominasi dengan nama suku orang yang tinggal di tempat tersebut. Maka disebutlah seakan-akan kota Madian. Maksudnya kota suku Madian. Tetapi nama kotanya sebenarnya adalah Mu'an. Ya, oleh karenanya gara-gara ini timbul khilaf di kalangan para ulama tentang lokasi Nabi Syuaib dakwahnya di mana, ya. Khilaf, ya. Ada pendapat pertama mengatakan lokasinya, ya, di Mu'an. Mu'an itu di Yordania. Ada yang mengatakan lokasinya di suatu kota namanya Bada. Ini di ujung utara Arab Saudi. Kalau kita mau gambarkan kira-kira misalnya di sini Al-Madinah, di sini Tabuk. Nah, di sini ada kota Bada, ya. Daerah sini namanya, ada pelangkatnya Athar Madian. Kalau kita ke sana ada tulisan peninggalan Nabi Syuaib, peninggalan suku Syuaib. Ya. Kemudian Yordan di atas, ya. Yordania. Sini ada Mu'an. Kotanya sampai sekarang masih ada. Di sini Al-Bahrul Mayyit. Laut Mati. Sini Yerusalem, ya. Yerusalem. Nah, maka saya katakan tadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang di mana lokasi suku Syuaib, yaitu suku Madian. Apakah pendapat pertama adalah di Mu'an, pendapat kedua di Bada, ya. Wallahu a'lam bishawab, tetapi ini Al-Bahrul Mayyit sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin lokasi Nabi Lut. Menurut pendapat alaihissalam. Dan Nabi Syuaib ketika berdakwah kepada kaumnya, dia mengatakan, la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qaum Nuhin aw Hudin aw qaum Salih wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, qala Syuaib wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Kata Nabi Syuaib berkata alaihissalam, dan kaum Lut alaihissalam tidaklah jauh dari kalian, tidak jauh dari kalian. Ya, ini dalam Al-Quran. Jadi kata Nabi Syuaib, janganlah kalian bermasalah denganku, kalian ke akhirnya nanti terkena musibah yang pernah menimpa musibah kepada kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Dan ingat, wa ma qaum Lutin minkum biba'id, dan tidaklah kaum Lut jauh daripada kalian. Jarak kita dan kaum Lut dekat. Nah, para ulama khilaf bahwasanya dan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Apa maksudnya tidak jauh di sini? Tidak jauh maksudnya apa? Ya. Maka di sinilah khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya tidak jauh? Apa maksudnya tidak jauh, ya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf, ya. Ada yang mengatakan tidak jauh lokasinya. Ada yang mengatakan tidak jauh zamannya. Ada yang mengatakan tidak jauh perangainya. Perangai kaum Lut dengan kalian mirip. Nah, kalau kita bilang Syuaib lokasinya di Bada, kalau kita bilang tidak jauh lokasinya, berarti dari Bada ke Bahrul Mayyit jauh banget, ya. Ini mungkin 1000 kiloan. Tapi kalau kita bilang lokasinya di Mu'an, tidak begitu jauh dari lokasi Nabi Lut alaihissalam, ya. Ya Allah alam bisawab. Yang benar, ya, yang benar tiga-tiganya
dimaknai tidak ada yang salah. Lokasinya tidak jauh dengan Nabi Lut, zamannya pun tidak jauh dari zaman Nabi Lut alaihissalam, kemudian perangainya pun tidak jauh dengan perangai kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi kemudian siapa Nabi Syuaib ya? Nabi Syuaib alaihissalam. Siapakah beliau? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa Nabi Syuaib. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang silsilah Ibrahim. Sebentar. Ibrahim alaihissalam punya ayah namanya siapa? Azar. Azar. Dan Azar ini punya anak yang kedua namanya Haran. Haran. Dan Haran punya anak namanya Lut alaihissalam. Lut alaihissalam. Nah, timbul khilaf siapakah Nabi Syuaib? Nabi Syuaib ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan Nabi Syuaib pengikut Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Ada yang mengatakan tidak, ini pendapat pertama. Pendapat kedua Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib adalah, ada yang mengatakan Nabi Syuaib keturunan, jadi Nabi Lut alaihissalam punya putri. Punya putri ya. Nah, putri ini ada yang mengatakan neneknya Nabi Syuaib. Ala kulli hal ya, intinya maksud saya, intinya Nabi Syuaib alaihissalam zamannya tidak jauh dari Nabi Lut alaihissalam. Apakah dia posisinya sebagai muridnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Lut ponakannya Nabi Ibrahim, ataukah dia adalah cucunya Nabi Lut, cucu buyut-buyutnya Nabi Lut alaihissalam? Intinya dia tidak jauh dari lokasi atau dari zaman Nabi Lut alaihissalam. Lah kira-kira ya penjelasan sebelum kita masuk dalam akhlak mereka. Kalau kita lihat zamannya, saya merajihkan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Syuaib zamannya selalu setelah Nabi Lut. Zamannya bukan sezaman dengan Nabi Lut, tapi setelah Nabi Lut. Kenapa? Karena dalam surat, beberapa surat seperti dalam surat Hud, dalam surat Al-A'raf ya. Demikian juga dalam surat Asy-Syu'ara, bahkan surat Al-Ankabut, 4 surat dalam Al-Quran selalu Allah menyebutkan pertama adalah kisah Nabi Nuh, setelah itu Nabi Hud, setelah itu Nabi Saleh, setelah itu Nabi Lut, setelah itu Nabi Syuaib. Dan ini sebagaimana 4 sebelumnya ada urutan zaman, Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh ya. Kemudian Lut ya. Berarti setelah itu Syuaib. Berarti wallahu alam bisawab bahwasanya Syuaib datang setelah Nabi Lut alaihissalam. Apalagi Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wa ma qaulu Lutin minkum biba'id, bahwasanya kaum Nabi Lut tidak jauh sebelum kalian. Taib. Celang apa siapa? Semuanya habis. Kita akan bahas sekarang tentang kejahatan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kejahatan kaum Nabi Syuaib.
yaitu kaum Madian. Para ulama menyebutkan ada 3 kejahatan yang mereka lakukan. Yang pertama, melakukan kesyirikan. Mereka menyembah berhala berupa pohon, menyembah pohon yang namanya al-aikah, yang mereka sebut dengan al-aikah. Al-aikah. Makanya Allah mengatakan kadzabat ashabul aikatil mursalin. Bahwasanya para penyembah al-aikah mendustakan para rasul, ya. Kemudian di antaranya yang kedua menghalangi, atau yang pertama menghalangi orang-orang yang datang dari luar yang ingin ngaji sama Nabi Saleh, ikut pengajian Nabi Saleh. Nabi Syuaib maksudnya. Nabi Syuaib. Yang ketiga mengganggu harta atau mengambil harta orang lain. Dan ini disebutkan oleh para ulama 2 bentuk, ya. Pertama, mereka menyamun, merampas harta orang yang lewat. Atau 3 bentuk merampas harta orang lewat. Ada yang mengatakan mereka juga menarik pajak dari orang-orang yang lewat. Kemudian yang ketiga, mereka mengurangi timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan. Ketika berjualan. Subhanallah. Jadi mereka ini melakukan banyak dosa, ya, banyak dosa. Yang pertama, mereka menyembah berhala namanya al-aikah. Yang kedua, mereka menghalangi, ya. Ada orang datang dari luar ingin ngaji sama Nabi Saleh, dihalangi. Kata dia, jangan ikut Syuaib, jangan berikut Syuaib pendusta. Sana, diusir sama mereka. Jangan dengar Syuaib pendusta. Ya, mungkin Nabi Syuaib waktu berdakwah di Madian tidak banyak yang ikut. Akhirnya ada dari luar ingin datang, dihalangi oleh suku Madian, ya. Jadi menghalangi orang untuk ikut pengajian. Yang ketiga, mengambil harta orang lain dengan merampas harta orang lain lewat, atau dengan menarik pajak. Ini menarik pajak tanpa ada timbal balik. Ijma ulama, menarik pajak tanpa ada timbal balik hukumnya haram. Ya, adapun menarik pajak dengan ada timbal balik, ini perlu pembahasan tersendiri. Tapi kalau menarik pajak tanpa ada timbal balik, ya, maka ini jelas haram. Adapun kalau kita narik pajak kemudian ada timbal balik yang diberikan kepada orang tersebut, maka ini perlu pembahasan yang lebih jauh. Kemudian yang parah, yang terkenal adalah mengurangi timbangan ketika berjualan. Makanya kata Nabi Saleh, wala tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khair. Subhanallah, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, wala tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khair. Maksudnya kata Nabi Saleh, janganlah kalian mengurangi takaran, volume dan timbangan wazan, yaitu timbangan liter atau kilogram, jangan dikurangi. Kenapa kata Nabi Saleh? Ini arakum bi khair. Saya melihat kalian dalam kondisi baik, artinya mereka kaya. Kata para ulama ahli tafsir, ini arakum bi khair, kata Nabi Saleh, kalian itu kaya. Sudah kaya ngapain ngurangi timbangan? Sudah kaya ngapain narik pajak dari orang? Sudah kaya ngapain ngerampok harta orang? Ini masalah. Oleh karenanya mereka ini dosanya parah. Jadi para ulama mengatakan dosa, ya, kalau sebab faktor untuk berbuat dosanya besar, itu masih lebih ringan daripada dosa yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong dia untuk berdosa. Contohnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, salah satu la
yukallimuhumullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Kata Nabi, 3 orang yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 orang tersebut? Kata Nabi, usyaimitun zanin, orang tua tapi berzina. Kemudian malikun kadzdzab, raja berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, miskin sombong. Kenapa 3 orang ini mendapatkan dosa yang lebih daripada yang lainnya? Semuanya dosa ini. Sombong dosa, bohong dosa, zina dosa. Tetapi kalau dilakukan 3 orang ini lebih parah. Kenapa? Karena faktor sebab untuk bermaksiat sudah minim. Contoh, kata Nabi SAW, usyaimitun zanin, orang tua berzina. Orang tua harusnya sudah bertobat, kembali ke masjid, berdoa kepada Allah. Ini sudah tua masih berzina. Sementara syahwat dia sudah turun, tapi dia tetap berzina, maka dia tidak sama dengan pemuda yang berzina. Pemuda berzina dosa besar, tapi orang tua berzina lebih parah. Yang kedua, malikun kadzdzab, raja berdosa. Kata para ulama, ngapain dia berdosa? Dia ngomong semua orang dengar. Ngapain dia berdosa? Tidak perlu dia untuk berdosa. Sementara dia tidak perlu berdusta, dia pun masih berdusta, maka dosanya lebih besar daripada orang-orang biasa yang berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, sombong, semua orang sombong dosa. Tetapi kalau miskin terus sombong itu lebih dosa daripada kaya yang sombong. Kalau kaya yang sombong ya biasa, orang kaya sombong dan itu dosa. Tetapi kalau miskin kemudian sombong lebih parah lagi. Kenapa? Karena faktor untuk sombong enggak ada. Harusnya orang miskin tawadhu, ini malah sombong. Sama seperti mereka ini. Mereka ini buat apa ngambil harta dari orang? Mereka bukan orang miskin. Kalau penyamun-penyamun yang miskin-miskin ngerampok sana sini ya dosa, tapi lain ini mereka ini arakum bi khair, kata Nabi saleh. Ai fi sa'atir rizq. Kata para ahli tafsir, rezeki kalian lancar, rezeki banyak. Terus ngapain kalian ngurangi timbangan? Ngapain kalian menarik pajak? Ngapain kalian ngambil harta? Karena ini dosa yang sangat yang terkenal dari mereka mengurangi timbangan. Makanya Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ternyata Allah pernah mengadab satu kaum gara-gara mereka mengurangi timbangan. Oleh karenanya ini perhatian bagi kita, jangan sampai kita mengurangi timbangan. Jangan anggap sepele masalah ini. Semua dosa berkaitan dengan orang lain tidak ada yang ringan, semuanya besar, ngeri. Tidak ada yang ringan. Kalau dosa kita antar kita dengan Allah masih lebih ringan, Allah mudah memaafkan. Tapi kalau dosa kita berkaitan orang lain, repotnya pada hari kiamat kelak kita akan dituntut olehnya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, ya la antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu alayka min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa. Masih lebih ringan daripada kau antara engkau dengan Allah, daripada kau bertemu dengan Allah bawa satu dosa antara engkau dengan orang lain, ya. Oleh karenanya inilah dosa yang sampai sekarang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Ngurangi timbangan, ngurangi takaran, ngurangi ini, ngurangi anu, dan itu jangan dianggap sepele. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Tatfif itu sedikit, tidak banyak. Kalau kurangin banyak kan ketahuan. Jual 10 kilo, kurangi cuma 1 ons. Ya, orang enggak tahu, tapi Allah tahu. Wailul mutaffifin. Orang tidak tahu, kalau kurangi sekilo ketahuan. 10 kilo kurangi 1 ons enggak kerasa, tapi itu repot di sisi Allah pada hari kiamat, repot, ya. Taib. Adapun al-aikah, sekarang bahas al-aikah. Al-aikatu, ya. Jadi dalam satu ayat Allah berfirman, ya. Kadzabat ashabul aikatil mursalin. Kata Allah, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Ya. Kadzabat ashabu al-aikati al-mursalin idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Ini dalam surat Al-Ankabut, dalam Syu'ara, dalam surat Syu'ara. Taib, ini ayat pertama. Ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaum ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Yang pertama perhatikan, Allah berfirman dalam ayat pertama,
Ashabul Aikah, orang-orang yang selalu menyembah Aikah telah mendustakan para rasul. Tatkala Syuaib berkata kepada mereka, di sini hanya Allah yang mengatakan Syuaib berkata kepada mereka, tidak kalian bertakwa? Perhatikan. Yang kedua, Allah mengatakan wa ila Madyan akhahum, dan kepada Madian kami utus saudara mereka. Saudara mereka, yaitu Syuaib. Syuaiba. Faqala ya qaum, dan mereka Syuaib berkata, sembahlah Allah dan tinggalkanlah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada dua negeri. Yang pertama Madian, yang kedua Al-Aikah. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Allah menyebut tentang Al-Aikah, Allah tidak mengatakan saudara mereka. Perhatikan, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaib. Sungguhnya ashabul aikah telah mendustakan para rasul tatkala Syuaib berkata kepada mereka. Ya. Adapun ayat kedua, Allah mengatakan kepada Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Ya. Jadi adapun Al-Aikah, Madian adalah sukunya Syuaib. Adapun Al-Aikah bukan sukunya Syuaib. Jadi mereka adalah dua suku. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya Madian itulah ashabul aikah. Tidak ada bedanya. Madian itulah ashabul aikah. Hanya saja ketika Allah mengatakan ashabul aikah, ini berkaitan dengan sesembahan mereka. Adapun kalau ini berkaitan dengan suku mereka. Tapi Madian itulah ashabul aikah. Dari mana Ibnu Katsir merajihkan ini? Karena dilihat dari sifat-sifat Madian dan sifat ashabul aikah yang Allah sebutkan dalam dua surat yang berbeda, ternyata sifat-sifatnya sama. Namun Allah tidak menyebutkan di sini akhahum Syuaib, idz qala lahum akhuhum Syuaib. Allah tidak menyebutkan lafal saudara di sini. Kenapa? Karena Allah sedang menyebutkan tentang penyembahan terhadap berhala. Kalau Allah mengatakan para penyembah berhala aikah telah mendustakan para rasul tatkala saudara mereka, seakan-akan Nabi Syuaib juga menyembah berhala, menyembah aikah. Oleh karenanya Allah tidak menyebutkan tatkala saudara mereka. Kata saudara mereka enggak ada di sini. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, kenapa dihapuskan? Karena sedang penyebutan tentang berhala. Kalau disebut bahwasanya saudara mereka berkata kepada mereka, seakan-akan Syuaib juga ikut menyembah berhala. Jadi yang benar bahwasanya Madian adalah ashabul aikah. Baik. Siapa yang menghapus? Hapus itu. Ya, semuanya. Baik, kita akan membacakan firman-firman Allah tentang dakwahnya Nabi Syuaib terhadap mereka. Saya akan ambil dua surat Al-A'raf dan surat Hud, karena itu cerita yang terpanjang tentang Nabi Syuaib dalam dua surat tersebut. Surat Al-A'raf mulai dari ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Kepada Madian kami mengirim saudara mereka Syuaib. Dan Syuaib berkata kepada mereka, sembahlah Allah semata, tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah. Telah datang petunjuk kepada kalian dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizan. Maka sempurnakanlah timbangan dan takaran. Ya. Kata Allah, kata Syuaib, fa'auful kaila wal mizan.
Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kalian mengurangi hak orang-orang. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian jika kalian beriman. Taib, di sini Nabi Syuaib menghadapi suku Madian yang mereka berbuat syirik dan juga mereka berbuat zalim. Tetapi dua-duanya diingatkan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, jangan kalian mengurangi timbangan, tapi penuhilah timbangan. Penuhilah timbangan. Oleh karenanya yang perlu kita pikirkan, wahai para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita orang Islam, kalau kita memenuhi timbangan, kita dapat pahala. Jangan disangka kita tidak dapat pahala. Kalau kita jual barang dengan jujur, penuhi timbangan, kita dapat pahala. Dengan jujur berjualan saja itu sudah dapat pahala. Ya, kenapa? Karena kalau kita enggak jujur berdosa. Dan kita disuruh untuk memenuhi takaran. Jadi jangan kita sangka bahwasanya pahala cuma ke masjid, cuma baca Quran, ikut pengajian. Tidak, kita jualan, pelayanan servis dengan baik, sesuai dengan hak orang, menunaikan hak orang, jual barang, timbangannya sesuai, takarannya sesuai, itu dapat pahala. Karena Nabi Syuaib mengingatkan kepada mereka, wa auful kaila wal mizan, sempurnakanlah timbangan dan takaran. Sempurnakanlah timbangan dan takaran. Dan ini juga dibahas oleh para ulama tentang apakah al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah, ini masalah usul fikih. Apakah orang-orang kafir juga diperintahkan untuk menjalankan perkara-perkara furu' dari syariat selain tauhid? Ini bahasan, tapi intinya mereka juga bahasan panjang, tapi intinya mereka juga disuruh untuk menjalankan syariat Islam meskipun mereka belum Islam. Mereka juga disuruh, artinya kalau mereka tidak mengerjakan mereka dapat dosa. Mereka dapat dosa, tapi ini saya tidak ingin panjang lebar karena ini masalah usul fikih, nanti membingungkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja." Jangan kalian duduk nongkrong di jalan nakut-nakuti orang, ya, dengan menarik pajak dari mereka atau merampas harta mereka. Ini kejahatan mereka juga. Wa tasudduna an sabilillah, dan kalian menghalangi orang yang ingin ke Nabi Syuaib, kalian halangi. Jangan ke Syuaib, Syuaib pendusta. Tadi kita sebutkan bentuk dosa-dosa mereka, di antaranya menzalimi orang lain dengan mengambil hartanya atau merampas, minta pajak tanpa hak, atau kemudian menjual barang dengan dikurangi. Di antaranya menghalangi orang lain yang ingin datang kepada Nabi Syuaib untuk beriman kepada Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wazkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Hendaknya kalian ingat dulu kalian sedikit, kemudian Allah perbanyak jumlah kalian. "Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin." Dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Lihatlah bagaimana kaum Lut, kalian tahu. "Wa ma qaulu minkum bibaik." Kalian tahu cerita tentang Nabi Lut. Bagaimana umatnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu." Seandainya ada sebagian dari kalian beriman dan sebagian tidak beriman, ya, sebagian kalian beriman, sebagian kalian tidak beriman, fasbiru hatta yahkumallahu bainana, maka bersabarlah sampai Allah memberi hukuman di antara kita, wa huwa khairul hakimin, dan dia sebaik-baik pemberi keputusan. Kata para ulama, Nabi Syuaib disebut dengan khatibul anbiya, ahli khutbahnya para nabi. Sehingga dia tatkala menyampaikan hujah dengan penuh kelembutan, dia bantah satu persatu, dia sebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Sampai dengan penuh kelembutan beliau berkata begini, coba. Kalau ada yang beriman di antara kalian, oke. Ada yang tidak beriman, oke. Ya sudah, sabar aja, kita tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengatakan ente tidak beriman, neraka mati, enggak, mampus enggak. Sampai dengan penuh kerendahan dia berkata, saya tahu sebagian kalian beriman, sebenarnya kalian tidak beriman, ya sudah, tunggu aja lah. Kita serahkan kepada Allah, nanti Allah yang kasih keputusan. Menunjukkan bagaimana lembutnya dia dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Kemudian apa? Setelah lembutnya Nabi Syuaib, mereka sombong. Mereka kata Allah, qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah, ya, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri mereka dari kaum Nabi Syuaib, dari Madian, suku Madian. Istakbaru itu mereka memang cari kesombongan, cari keangkuhan. Mereka mengancam, lanukhrijannaka ya Syuaib, kami akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib, walladzina amanu ma'aka, bersama orang beriman kepada engkau, min qaryatina, kami akan usir kalian, aw la ta'uduna fi millatin, atau kalian kembali kepada agama kami. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Syuaib dulunya musyrik seperti mereka, sama-sama menyembah al-aikah. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Syuaib, tapi mereka orang-orang miskin.
Mereka orang miskin. Nah, Nabi Syuaib sudah berdakwah dengan mereka dengan penuh kebaikan, mereka malah ngancam. Kalau kalian masih terus mendakwahkan iman, kami akan usir kalian dari kampung kami. Kecuali kalian kembali kepada agama kalian, ya. Dan ini banyak, ya. Saya punya kawan, dia punya risalah kecil di internet sampai yang download sampai lebih dari 100.000 ya. Risalah tersebut tipis dari Suriah. Dia cerita, dia ketemu saya ke haji kemarin, dia cerita. Kemudian sempat saya downloadkan, kemudian Syekh Abdul Razak juga baca waktu itu bersama saya sampai selesai dia baca. Hafizahullah. Jadi inti risalah tersebut dia ingin menjelaskan ini risalah tentang tasliyah, tentang hiburan bagi orang-orang terusir dari kaumnya. Dia ingin menulis risalah tersebut kepada orang-orang Suriah yang harus keluar dari negerinya. Banyak di antara mereka harus berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, entah ke negara mana, ya. Maka dia tulis risalah tersebut. Di muqaddimah risalah tersebut saya sempat baca juga, disebutkan yang terusir bukan cuma kita. Sungguhnya orang-orang saleh, para anbiya dahulu mereka juga diancam diusir oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah menuju Madinah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya diusir oleh kaumnya. Nabi Lut alaihissalam diancam untuk diusir. Nabi Syuaib diancam untuk apa? Diusir. Jadi biasa orang-orang saleh terusir dari negerinya, itu hal yang biasa. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan kota Mekah, kata Al-Aini, ibtalallahu nabiyahu bi firaqil watan. Sungguhnya Allah menguji Nabi Muhammad SAW dengan meninggalkan kampung halamannya. Nabi Syuaib waktu diancam untuk diusir, kata Nabi Syuaib, awalau kunna karihin. Kita tidak mau diusir dan kita tidak mau untuk kembali kepada agama kami, yaitu kesyirikan. Karena pengikut Nabi Syuaib dulunya ada yang syirik. Nabi Syuaibnya enggak. Nabi Syuaib enggak pernah syirik, tapi pengikutnya dulu syirik. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum. Sungguh kami telah berdosa atas nama Allah kalau kami kembali lagi kepada agama kalian. Ba'da idz najjana Allahu minha, setelah Allah menyelamatkan kami. Gimana mau kembali lagi? Allah sudah selamatkan kami daripada kesyirikan menuju tauhid, terus kembali kepada tauhid, ya. Taib. Kemudian kata Nabi Syuaib, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna." Kami tidak bakalan kembali kepada agama kesyirikan kecuali Allah berkehendak lain. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna. Kami bertawakal kepada Allah dan tidak ada, kalau kita lemah mau diapain tinggal bilang apa? 'Ala Allahi tawakkalna. Bertawakal kepada Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dengan kaum kami. Wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Apa yang dilakukan oleh kaum Syuaib? Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzal khasirun. Mereka provokator. Ini yang masih kafir-kafir diingatkan. Jadi semuanya mereka bilang kepada yang masih kafir, mulai tertarik sama dakwah Nabi Syuaib, jangan ikut Syuaib. Kalau kalian ikut Syuaib, kalian benar-benar akan merugi. Kalian akan benar-benar merugi, ya. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Akhirnya Allah berikan mereka rajfah, itu gempa yang besar, ya. Fa asbahu fi darihim jathimin. Akhirnya mereka meninggal dalam kondisi tersungkur. Kata Allah, alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'allam yaghnaw fiha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri tersebut, hilang sama sekali. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Dan orang-orang yang mendustakan Syuaib, merekalah yang merugi. Dan benar, telah berlalu orang-orang sebelum kita, orang-orang yang puncak kesombongan luar biasa, Namrud, Fir'aun, ya. Kemana mereka? Hilang semuanya, ya. Kesombongan mereka hilang semuanya, ya. Orang kafir yang sombong-sombong, presiden yang sombong-sombong, penguasa yang sombong-sombong, yang angku-angku, hilang, ya. Tinggal mereka akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat dan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Syuaib berkata, kata Allah, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Maka Nabi Syuaib pun berpaling dari kaumnya, kemudian dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi. Wahai kaumku, aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana aku bersedih hati dengan orang-orang kalian yang kafir. Sudah, hujah sudah ditegakkan, kalian ngeyel, kalian bikin masalah, Allah kasih adab, ya sudah selesai. Baik, kita lanjutkan Nabi Syuaib dalam surat Hud, ya. Dalam surat Hud, Nabi Syuaib berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhid dahulu. Kemudian digabungkan dengan wala tanqusul mikyana wal mizan. Jangan kalian kurangi timbangan. Oleh karenanya tidak benar juga kalau orang berdakwah tauhid itu enggak benar.
Karena Nabi Syuaib menggabungkan antara berdakwah tentang tauhid dan juga melarang tentang kemungkaran, dan itulah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya juga selain melarang kesyirikan, Nabi juga melarang tentang hal-hal yang haram, ya. Oleh karena Nabi Syuaib melarang kesyirikan dan juga melarang mengurangi takaran dan timbangan. Kata Nabi Syuaib, ini arakum bi khair, aku melihat kalian kaya, ngapain kalian kurangi timbangan? Wa ini akhafu alaikum adzaba yaumi muhit, dan aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab yang meliputi kalian. Kemudian Nabi Syuaib berkata, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wahai kaumku, ya, sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil, dan jangan kalian mengurangi hak manusia. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Baqiyatullahi khairul lakum. Yang kalian dapatkan sedikit baqiyatullah itu lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku bukan penjaga atas kalian. Kalian antara kalian dengan Allah. Kalian jualan, untung sedikit enggak ada masalah. Tapi itu khair, lebih baik. Dan ini peringatan bagi kita. Kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau enggak berkah, maka satu saat akan mengenai kita. Ya, apakah dalam kehidupan dunia kita atau kehidupan agama kita, kalau tidak berkah. Adapun berkah meskipun sedikit, akan berkah dalam dunia kita maupun dalam akhirat kita, apalagi akhirat kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau dua orang mengadakan transaksi, kemudian mereka jujur menjelaskan aib-aib barang yang dijual, maka Allah beri berkah kepada penjualan mereka berdua. Wa in kadzaba aw katama, kalau mereka berdosa dan mereka menutup aib barang yang dijual, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan cabut keberkahan dari jual beli mereka, transaksi mereka. Benar dapat untung banyak, senang jalan sini, tapi enggak ada berkahnya. Nanti mungkin sakit-sakitan kayak, atau mungkin dibuat untuk maksiat kayak, atau kemudian istri selingkuh kayak, atau anak narkoba dan macam-macam. Kalau kita tidak mencari keberkahan. Taib. Mereka ngejek, kata mereka, qalu ya Syuaibu, asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Wahai Syuaib, salatmukah yang melarang kami? Jadi mereka ngejek, mereka tahu Syuaib salat. Gara-gara ente salat ya Syuaib. Salat ente ngajarin engkau untuk melarang kami menyembah sembahan nenek moyang kami. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya, atau kita mau lakukan harta kita, mau majakin orang, mau ngambil orang, mau ngurangi timbangan, salatmu yang melaranglah. Innaka la antal halimur rasyid, sungguhnya engkau orang yang penyantun dan pandai. Kenapa kau seperti ini? Mereka ngejek. Mereka bilang Syuaib penyantun dan pandai, maksudnya untuk ngejek. Kau kenapa ngurusin kami gara-gara kamu salat ya? Ini dalil bahwasanya salat itu memang mencegah orang dari perbuatan keji. Ya. Dan ini dipahami oleh kaum Syuaib. Orang yang salat harusnya tidak berbuat kemaksiatan. Makanya kaum Nabi Syuaib mengatakan, "Wahai Syuaib, apakah salatmu yang mengajarimu untuk melarang kami begini-begini?" Ini dalil bahwasanya mereka paham namanya orang salat harusnya orang yang berakhlak mulia. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasanan." Wahai kaumku, bagaimana kalau aku mendapat petunjuk dari Rabbku dan Rabbku memberikan aku rezeki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Ini perkataan yang sangat berat. Kata Nabi Syuaib, aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku serukan kepada kalian. In uridu ila al-islah mastata'tu, dan aku ingin melakukan perbaikan semampuku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang beri taufik kepadaku kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, aku bertawakal kepada Allah dan kepadanya aku kembali. Subhanallah. Perkataan ini dari Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Wa ma uridu an ukhalifakum ila man anhakum an. Wahai kaumku, aku tidak ingin menyelisih lisanku. Perbuatanku tidak mau menyelisih lisanku. Apa yang aku serukan tidak mau aku langgar. Ini adalah ayat yang berat bagi para dai. Ya, kata para ulama ada tiga ayat yang berat bagi para dai. Pertama ayat ini. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Aku tidak ingin menyelisih apa yang aku sampaikan. Yang kedua firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kalian menyuruh kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, kalian melanggar. Yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh buruk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Ini tiga ayat yang mengerikan bagi para dai. Maka diajarkan oleh Nabi Syuaib, kalau seorang ingin berdakwah dia berusaha tidak menyelisih apa yang dia sampaikan. Oleh karenanya di neraka jahanam di antaranya yang disiksa adalah seorang dai, ya. Seorang dai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Ada seorang dihadirkan pada hari kiamat dilemparkan dalam neraka jahanam. Fatandaliku aktabu batnihi, tiba-tiba ususnya merocol keluar dari duburnya, keluar. Ususnya tandaliku itu keluar dari duburnya.
Fayaduru kama yadurul himar birraha. Maka dia pun muter-muter di neraka seperti himar yang muter-muter untuk memutar gilingan biji-bijian. Dia muter-muter dengan ususnya jadi tali muter-muterin dia. Fajtami'u ilayya ahlun nar. Maka penduduk neraka jadi heboh. Ini siapa ini orang? Dilempar datang kemudian kursinya di orang penghuni neraka kenal dia. Ini ustaz dulu, dai. Fayaqulun, "Ya fulan, malak?" Wahai fulan, kenapa di sini? Ada apa? Kok mampir ke neraka? Ada apa masalahmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf? Bukan kau dulu menyuruh kami melakukan kebajikan, wa tanha 'anil munkar, bukan melarang kami dari kemungkaran? Fayaqulu bala. Kata dia, dai ini berkata, "Iya. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih." Dulu aku menyuruh kepada kebaikan namun aku tidak kerjakan. Wa anha 'anil munkar wa atih, dan aku melarang kemungkaran dan ternyata aku mengerjakannya. Ini mengerikan. Oleh karenanya Ibnul Jauzi menyebutkan dosa dilakukan oleh banyak orang itu buruk. Wa in kana yasdur minal ulama, tapi kalau dosa tersebut keluar dari para dai, dari para ulama, fa hadza akbah, maka lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk lagi. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kau melarang suatu perangai sementara kau melakukannya. Ini adalah celaan yang buruk bagi orang yang melakukan seperti hal tersebut. Kemudian kata Nabi Syuaib, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuhin aw qaum Hudin aw qaum Salih wa ma qaum Lutin minkum biba'id." Baik, habis azan kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Syuaib berkata, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuhin aw qaum Hudin aw qaum Salih wa ma qaum Lutin minkum biba'id." Itu Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, jangan sampai ya pertentanganmu denganku menjadikan kalian berbuat dosa sehingga kalian akan ditimpa dengan apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh, dan sungguhnya apa yang menimpa kaum Lut baru saja terjadi." Seakan-akan Nabi Syuaib berkata, kalau kalian tidak suka dengan aku, kalian tidak suka dengan caraku, kalian tidak benci dengan, yang penting kalian jangan kufur lah, karena kalian kufur nanti kalian ditimpa dengan azab. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi Syuaib. Ya sudah, kalian benci aku enggak masalah, yang penting jangan kufur. Yang penting jangan kufur. Tapi mereka tetap aja kufur. Kemudian Nabi Syuaib berkata lagi, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kepada Rabb kalian, bertobatlah kepada kalian. "Inna rabbi rahimu wadud." Sungguhnya Rabbku Maha penyayang dan Maha mencintai. Kata para ulama, seandainya mereka bertobat, mereka akan dicintai oleh Allah dan mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya sering sampaikan bahwasanya tidak benar kalau seorang sudah bermaksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah. Mungkin seorang bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah, maka Allah akan mencintainya, bahkan mungkin bisa lebih lagi mencintainya daripada sebelumnya. Kemudian mereka menjawab, ngejek lagi. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak paham dengan kebanyakan apa yang kau obrolkan. Mereka bohong, padahal Nabi Syuaib dikatakan oleh para ulama khatibul anbiya, yaitu khatibnya para nabi. Pasti ngomongnya jelas, tegas, dalilnya kuat. Tapi mereka karena enggak suka, mereka bilang kami enggak paham omongan kau. Bukan enggak paham, enggak mau paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Menurut kami kau itu hanyalah seorang lemah, wahai Syuaib. Walaula rahtuka la rajamna. Kalau bukan karena kerabatmu kami sudah rajam engkau. Wa ma anta alaina bi aziz. Kau tidak ada nilainya di sisi kami, kata mereka. Jadi mereka tidak berani membunuh Syuaib. Kenapa? Karena Nabi Syuaib punya keluarga, punya kerabat. Dan ini kata para ulama seperti Nabi Muhammad SAW dengan Abu Talib. Nabi Muhammad tidak berani diganggu oleh orang Quraisy. Kenapa? Karena ada Abu Talib. Ya, jadi di antara kerabat Nabi Syuaib ada orang-orang non Muslim yang belum mengikuti Nabi Syuaib, tapi mereka kerabatnya Nabi Syuaib dan mereka membela Nabi Syuaib sebagaimana Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Syuaib menjawab lagi, "Ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya." Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut kalian daripada Allah? Bahkan kalian letakkan Allah ditempatkan di belakang kalian, ya. Kalian abaikan, kalian tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Kalian tidak takut kepada Allah, justru takut kepada kerabatku. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil saufa ta'lamun. Silakan kerjakan apa yang kalian lakukan. Aku juga akan mengerjakan apa yang aku lakukan. Saufa ta'lamun, maka kalian akan tahu may ya'ti adzabu yukhzih. Siapa akan ditimpa dengan azab yang menghinakan? Wa man huwa kadzib, siapa yang berdosa aku atau kalian? Wartaqibu, tunggulah azab tersebut. Inni ma'akum raqib, aku akan menunggu juga bersama kalian.
Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'a amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ah." Tatkala telah datang perintah kami, kami selamatkan Nabi Syu'aib dan orang yang beriman bersamanya bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu, maka orang-orang yang zalim ditimpa dengan suara yang keras, sayhah. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, jadilah mereka tewas di rumah-rumah mereka, di kampung mereka. Ka'allam yaghnau fiha, kata Allah seakan-akan mereka tidak pernah hidup sebelumnya. Ala bu'dal limadyana kama ba'idat Thamud, sungguh jauh ya dari rahmat Allah kaum Madian sebagaimana kaum Thamud juga jauh penuh dengan kebinasaan. Adapun azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib, azab yang menimpa kaum Madian, Allah sebutkan ada 3 azab. Pertama, ar-rajfah, gempa. Kemudian as-sayhah, suara guntur keras. Yang ketiga, kilat ya, halilintar ya, kilat. Ya. Yang menimpa tiga azab ini, ya. Kata para ulama, rajfah karena mereka selalu bikin bimbang orang yang datang diganggu. Jangan kebikin mereka akhirnya didatangkan gempa oleh Allah. Kata Ibnu Katsir, mereka dikasih suara karena mereka selalu debat. Ya Syuaib, kamu ngomong apa? Saya enggak paham. Maka Allah kasih suara mereka biar mereka enggak usah banyak omong. Yang ketiga, mereka diminta datangkan kilat, guntur, halilintar di langit karena mereka minta. Ya, kata mereka, turunkanlah hukuman dari langit wahai Syuaib, ya, wahai Syuaib. Jadi mereka yang minta kepada Allah, ya. Kata Allah, fakadzabuhu fa akhadhahum adzabu yaumidz dhullah. Ini adzabu yaumidz dhullah, ya. Azab. Jadi dhullah ini artinya apa namanya? Awan. Jadi bagaimana kata para ulama? Ketika mereka mau diazab, mereka mengalami panas yang luar biasa. Rasa panas, keringatan luar biasa. Enggak tahu dari mana panas. Sehingga mereka berusaha masuk ke goa-goa, mereka kepanasan. Mereka berendam di air, masih kepanasan. Mereka bingung kemana? Ke rumah kepanasan. Tidak wajar, kepanasan luar biasa. Akhirnya mereka pergi rame-rame ke lapangan terbuka. Mereka mencari kesejukan. Tahu-tahu datang dhullah, datang awan. Oh, mereka senang, ini kesejukan akan menaungi kita. Tahu-tahu itulah azab yang menimpa mereka. Tiba-tiba mereka digoncangkan. Tiba-tiba suara yang dahsyat kemudian dihantam dengan halilintar. Akhirnya mereka tewas. Dan itulah kesudahan dari kaum Syuaib yang mereka membangkang kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Demikian saja para pemirsa kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.